Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Christian Paramarta Dwipayana dari kelas 2E Akuntansi dengan NIM 24170511138. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan soal UTS mata kuliah agama Hindu. Yang dimana dalam pembahasan soal ini terdapat 10 soal yang akan saya bahas. Jadi kita langsung saja ke pembahasan soal nomor satu. Baik, pada soal nomor satu itu diberikan pertanyaan terkait berikan suatu contoh untuk membuktikan adanya hukum karma kepala di dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi untuk meningkatkan keyakinan akan adanya hukum tersebut. Jadi saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan hukum karma kepala itu ada. Dimisalkan ada seorang siswa yang sangat rajin, jujur, dan sangat menghormati, baik itu gurunya, teman di sekolah, dan warga sekolahnya, begitu. Di mana siswa tersebut juga sangat dihargai pastinya di lingkungan sekitarnya dan menghasilkan prestasi yang sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa jika perilaku baik yang kita tanam, maka niscaya hasil yang baik juga menghampiri kita. Sebaliknya, jika perilaku buruk yang kita tanam, maka karma buruk juga yang kita dapatkan nanti. Sebagai contoh yang buruk, dimisalkan ada seorang pemimpin yang sering menindas karyawannya, sering berbuat curang kepada karyawannya, itu akan menghasilkan karma yang buruk bagi seorang pemimpin tersebut. Jika tidak dia yang mendapatkan karmanya, bisa keturunannya nantinya. Yang dimana ada pun strategi untuk meningkatkan keyakinan adanya hukum karma. Yang pertama kita bisa merefleksi dan introspeksi diri, di mana kita harus merenungi hubungan antara perilaku yang kita perbuat dengan akibatnya. Selain itu juga kita bisa belajar dari kisah nyata seseorang seperti itu. Baik, untuk pembahasan soal nomor 2 itu terkait Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga itu berasal dari kata asta yang berarti 8 dan angga yang berarti langkah atau tahapan. Jadi Astanga Yoga itu berarti 8 langkah atau tahapan yoga. Yang dimana ini bertujuan untuk mencapai penyatuan antara jiwa dengan Brahman. Adapun dalam soal kita disuruh menjelaskan terkait 8 tahapan tersebut dan masing-masing contohnya. Jadi, yang pertama itu terkait yama atau pengendalian diri sosial. Di mana contohnya yaitu tidak mengejek atau menyakiti hewan, itu contoh ahimsa. Tidak mencoltek, itu satya atau kejujuran. Tidak mengambil barang milik orang lain atau asteya. Menjaga perilaku dan pikiran dari hal-hal negatif, itu brahmacharya. Dan tidak berlebihan dalam mengambil sesuatu atau tidak rakus, itu aparigraha. Yang kedua ada niyama atau kedisiplinan pada diri sendiri. Yang dimana contohnya itu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Itu contoh dari Saucha. Selalu bersyukur dalam hidup. Itu contoh dari Santosa. Membiasakan bangun di pagi hari. Itu contoh dari Tapas. Membaca dan juga melafalkan kitab suci atau ilmu ya. Itu ada Swadhyaya dan berpasrah kepada Tuhan. Yang ketiga itu ada asana. Itu merupakan latihan posisi tubuh. Yang dimana posisi tubuh yang nyaman saat melakukan meditasi. Contohnya Padmasana atau duduk bersila dan Surya Namaskar untuk menjaga suatu kesehatan jasmani dan mengaktifkan energi positif yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada pranayama atau latihan pernafasan, yang dimana mengontrol pernafasan untuk mengatur energi di dalam tubuh. Ya. Selanjutnya ada pratyahara atau penarikan panca indera. Ya. Contohnya, kita bisa mematikan uh, telepon genggam kita atau HP kita dan duduk hening selama beberapa menit tanpa adanya gangguan dari luar, seperti itu. Selanjutnya ada dharana atau pemusatan pikiran. Secara menyeluruh ya, contohnya bermeditasi. Kita fokus dengan suatu cahaya lilin yang kita kendalikan dari dahi kita menuju menyebar ke seluruh anggota tubuh kita. Selanjutnya ada dhyana atau bermeditasi dengan duduk diam, hening, menyatu dalam doa atau mantra tanpa pikiran kemana-mana seperti itu. Jadi fokus bermeditasi. Dan yang terakhir itu ada samadhi. Itu ketenangan jiwa yang mendalam, yang bebas dari keinginan dan juga penderitaan seperti itu. Untuk selanjutnya terkait contoh soal nomor 3, contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam kita mengembangkan kasih dengan tetap mengikuti pada jalan kebenaran. Yaitu
Kita bisa ambil contoh di mana kita tidak membalas suatu kejahatan dengan kebencian. Yang di mana ketika kita misalkan difitnah atau disakiti oleh seseorang, memang itu terasa sangat menyakitkan. Tapi sebaiknya kita tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar atau dendam. Biarlah karma yang mereka perbuat yang akan membalasnya nanti seperti itu. Dikarenakan kasih sejati itu tidak lahir dari suatu kebencian, melainkan di mana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, ya, dan juga niat untuk saling memaafkan. Selanjutnya nomor 4, pembahasan soal nomor 4 ya. Ini kita disuruh memaparkan ya pengalaman yang kita dapat, ya pengalaman yang kita dapat ya. Yang dimana dalam renungan apapun perbuatan yang kita lakukan, kitalah yang akan menuai hasil yang sepadan seperti itu. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa-dosa kita dari masyarakat sekitar, namun kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita dari Tuhan seperti itu. Ini saya ada contoh pengalaman hidup saya, di mana ketika saya masih SMP saat itu, saya berjalan-jalan di Pantai Penimbangan. Nah, di saat saya perjalanan pulang, itu saya menemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dan surat-surat penting seperti KTP, SIM, dan kartu ATM. Di saat itu, hati saya langsung berkata untuk mengembalikan dompet tersebut. Namun saya bingung bagaimana cara mengembalikan dompet tersebut, karena orangnya tidak ada di situ. Ini saya melihat dompetnya saja seperti itu, di pinggir jalan. Nah, akhirnya saya segera pulang, bergegas pulang, dan melaporkan kepada kakek saya. Nah, untungnya pada dompet tersebut terdapat identitas dan alamat pemilik ya pada KTP. Akhirnya saya memutuskan bersama kakek saya pergi ke kantor pos untuk mengembalikan dompet tersebut ke alamat sang pemilik seperti itu. Jadi walaupun secara tidak langsung saya tidak bisa bertemu dengan orang pemilik dompet tersebut, namun saya setidaknya bisa mengembalikan dompet tersebut, gitu ya. Karena kan jika kita berbuat suatu hal yang baik ini, suatu ketika dimisalkan ini, ketika kita atau siapa kita itu kehilangan dompet juga misalkan. Walaupun tidak bersama orang yang bersangkutan yang saat itu kita kembalikan dompetnya yang mengembalikan. Bisa orang lain, jadi orang lain yang membalas kebaikannya kepada kita seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan soal nomor 5. Itu di mana penjelasan, kita suruh menjelaskan dari setiap tahapan bermeditasi. Yang diantaranya pertama kita membersihkan diri dengan mandi, bisa juga dengan mencuci muka, tangan, dan juga kaki. Dalam bermeditasi kita menggunakan alas duduk seperti kain tikar dan juga selimut. Ya. Kita duduk dengan posisi tegak lurus, memejamkan mata dan menenangkan pikiran, memusatkan pikiran, dan juga melafalkan dan mengucapkan mantra. Jadi saya akan menjelaskan setiap tahapan bermeditasi ini. Dimulai kita dengan membersihkan diri ya, baik itu dengan mandi, mencuci muka, tangan, dan juga kaki. Di mana ini sebagai simbol penyucian diri ya, penyucian diri dari lahir, sekaligus bentuk penghormatan terhadap aktivitas spiritual yang kita lakukan. Itu maknanya. Yang kedua itu menggunakan alas ya, dalam bermeditasi seperti kain, tikar, ataupun selimut. Yang dimana ini bersimbol ya, bermakna menjaga stabilitas energi tubuh dan menjauhkan diri dari energi negatif yang ada pada bumi. Jika kita langsung bermeditasi bersentuhan dengan lantai, itu bisa saja menarik energi negatif dalam bumi. Jadi kita gunakan alas seperti itu. Yang ketiga, duduk dengan posisi tegak lurus. Di mana posisi yang tubuh yang tegak itu melambangkan kesiapan batin dan membantu aliran energi atau prana berjalan lancar ya menuju ubun-ubun ya. Dengan posisi rileks bermakna membantu dalam menyimbangkan pikiran, memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Ya. Di mana ini bermakna memutuskan ya, perhatian kita dari dunia luar dan mengalihkan kesadaran alam bawah sadar kita ke dalam satu titik seperti itu. Dan yang terakhir itu kita melafalkan atau mengucapkan mantra. Di mana ini suara suci atau vibrasi ya, getaran dalam mantra tersebut. Itu membantu menyelaraskan pikiran dan membuka kesadaran kita dalam bermeditasi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Itu terkait awatara. Nah, kenapa sih
Awatara itu yang terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Kitab Purana. Awatara itu yang turun ke dunia itu dominan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Nah, di Awatara itu kan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Karena kan Dewa Wisnu ini seperti kita ketahui itu merupakan dewa pemelihara dalam Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara. Yang dimana ketika dunia mengalami kekacauan, di mana kejahatan merajalela, maka Dewa Wisnu itu akan turun ke dunia ya, menjelma melalui Awatara. Itu untuk mengembalikan keseimbangan, ya, untuk menyelamatkan bumi lah istilahnya. Nah, jadi walaupun kita ya, seorang manusia, kita bisa juga berperan layaknya Awatara dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menyebarkan kasih dan juga kebenaran. Kita bisa meneladani sikap-sikap dari Awatara. Ya. Ada 10 Awatara, satu belum muncul itu kaki Awatara. Kita bisa meneladani sikap-sikapnya yang menjadi pelindung kebaikan, penegak kebenaran, penolong sesama. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana dulu seperti itu. Banyak contoh-contohnya. Bisa saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 7, pembahasan soal nomor 7. Ya, jadi membahas terkait hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama, ya, atau latihan pernafasan. Di mana Surya Namaskar itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yoga yang dimana terdiri dari dua posisi asana yang dilakukan secara dinamis dan berurutan. Gerakan ini sangat selaras dengan teknik pernafasan atau pranayama dikarenakan setiap asana dalam Surya Namaskar itu disertai dengan pola tarik, tahan, dan juga buang nafas. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 8. Dibahas, ya. Disebutkan bahwa ide Sang Hyang Widiwasa itu bersifat wiapi wiapake, meliputi segalanya. Karena di sini Tuhan hadir dalam seluruh ciptaannya, baik itu di udara yang kita hirup, dalam sinar matahari yang kita dapatkan, dalam detak jantung dalam diri kita, dan harmoni alam semesta. Dibukti keberadaan itu ada di mana-mana, dari keteraturan hukum alam, pertumbuhan makhluk hidup, dan kesadaran dalam diri manusia. Segala yang ada dan hidup adalah manifestasi dari kekuatan beliau. Meski tidak terlihat secara fisik, kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa itu sangat nyata melalui ciptaan, energi, ya, vibrasi, dan kesadaran yang menggerakkan kehidupan yang kita lihat sekarang. Seperti itu. Baik, untuk pembahasan soal nomor 9. Ya, itu berilah ya contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita mengembangkan kasih dan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Contoh mengembangkan kasih berdasarkan korma pala, di mana dengan kita menyadari bahwa setiap perbuatan itu yang kita lakukan di dunia ini akan kembali kepada kita. Baik itu perbuatan baik akan kembali baik kepada kita, dan perbuatan buruk akan kembali buruk kepada kita. Seperti itu. Dengan kita bisa membantu sesama, menolong orang tanpa pamrih, ya, saling memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita kan makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak membalas suatu kejahatan dengan kebencian. Karena yakin hukum karma pala itu merupakan timbal balik di sistem ini. Kebaikan yang kita tanam, niscaya kebaikan yang kembali ke kita yang kita dapatkan nanti. Begitupun sebaliknya, keburukan yang kita perbuat semasa hidup, maka keburukan yang menghampiri kita. Seperti itu. Dan soal terakhir, pembahasan soal nomor 10 terkait yoga asana. Jadi yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan rasa stres atau pikiran kita ya, menjadi lebih tenang. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan hanya untuk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita bermeditasi, yoga, itu menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, ya, pengaturan nafas, ya. Jadi, mengapa yoga asana ini penting untuk meditasi? Karena dapat membantu tubuh itu menjadi kuat, lentur, dan rileks, ya, sehingga bisa duduk dengan posisi stabil tanpa ada rasa sakit dalam bermeditasi. Asanas juga dapat mengalihkan energi positif yang ada di diri kita secara seimbang dan menenangkan sistem syaraf, menenangkan diri. Sehingga pikiran kita itu jauh bisa lebih fokus dan pernafasan kita itu bisa lebih teratur seperti itu. Baik,
Itu penjelasan dari saya terkait 10 soal UTS yang telah diberikan pada mata kuliah Agama Hindu. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini dengan para pesanti. Om Santi 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 Om dan terima kasih.